Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala pujiannya untuk Allah yang telah memberikan kita sebuah ilmu pengetahuan dan sebuah kesempatan, sebuah keadaan di mana kita semuanya bisa terus belajar untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perilaku-perilaku dan akhlak kita sesuai dengan tuntunan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sudah sepatutnya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semoga kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai makanan yang halal dan baik. Sebelum itu, mari kita mulai dengan bacaan Fatihah. Semoga kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat bid-dini wa dunya hatal akhirah ala dunya kullin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kita na'budu wa nasta'in. Baiklah anak-anakku, kita ingat kemarin kita telah membahas 2 hadis tentang makanan yang halal dan yang baik. Maka sekarang kita melanjutkan pembahasan tentang hadis yang ketiga. Nah, hadis tentang makanan yang halal dan yang baik yang ketiga, yaitu hadis riwayat Tabrani. Tidak kelihatan ya di depan ini ya, maaf. Hadis riwayat Tabrani dari Umar bin Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala samanul qainati suhtun wa hinauha haramun wan nadharu ilaiha haramun wa thamanuha mislu thamanil kalb wa thamanul kalb suhtun wa man nabata lahmuhu ala suht fannaru aula bih. Terjemahan dari hadis berikut adalah Rasulullah SAW bersabda, penghasilan dari anak perempuan menyanyi hukumnya adalah haram karena hilang barokahnya, dan bernyanyinya adalah haram, dan melihatnya adalah haram, dan penghasilannya seperti hasil penjualan anjing, dan hasil penjualan anjing adalah haram karena hilang berkahnya. Dan barang siapa yang dagingnya tumbuh berkembang karena hasil yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Itu ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, hadis nomor 85 dengan sanad dari Muhammad bin Fadl As-Saqadi, dari Abdul Aziz bin Abdullah Al-Wais, dari Yazid bin Abdul Malik An-Naufali, dari Yazid bin Kusyaifah, dari As-Sa'id bin Yazid, dari Umar bin Khattab. Nah, walaupun hadis tersebut tidak ada yang meriwayatkan selain Imam Tabrani, namun semua rijal hadis dalam sanad tersebut adalah rijal yang thiqah dan sanadnya muttasil karena saling bertemu antara yang satu dengan yang lain di semua tabaqah sanadnya. Nah, hadis ini menggunakan kata-kata istilah yang perlu pemaknaan dalam matannya. Dan berikut ini adalah penafsiran kata-kata berdasarkan kamus Al-Ma'ani. Kata al-qainah dari kata iktani, iktana artinya memperindah atau menghiasi. Kemudian kata bendanya adalah al-qainah.
digunakan untuk menyebutkan anak perempuan yang menyanyi. Dari sini bisa dipahami bahwa samanul qaina adalah penghasilan dari hasil anak perempuan yang menyanyi. Kata suhdun artinya sesuatu yang merusakkan yang tidak halal dijadikan sebagai pekerjaan atau mencari penghasilan, karena bisa menghilangkan barokah dari penghasilan tersebut. Demikian juga disebutkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Ma'rifatus Sahabah. Sesuai dohirnya makna hadis tersebut, Rasulullah SAW mengharamkan penghasilan dari hasil menyanyi. Bernyanyinya juga haram, melihatnya juga haram, dan penghasilannya disamakan dengan penghasilan dari hasil menjual anjing yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang memakan dari hasil penjualan yang diharamkan, maka ia akan masuk neraka. Namun demikian, ada beberapa pendapat ulama tentang menyanyi. Ya, diantaranya adalah sebagai berikut. Imam Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani atau dikenal dengan tafsir Al-Alusi mengungkapkan pendapat Syekh Al-Muhasibi yang menyatakan menyanyi dan memainkan musik hukumnya haram. Dan juga mengungkapkan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan hukum menyanyi adalah makruh tanzih, yaitu mendekati mubah. Lalu yang kedua adalah Jamaah Sufiyah, berpendapat menyanyi, bermain musik, menari dengan tanpa iringan alat musik hukumnya mubah. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Syekh Maulana Jalaluddin Rumi untuk mengekspresikan kesedihannya saat ditinggal mati guru rohaninya. Samsuddin Tabriz saat ia berada di wilayah Anatolia Turki selama 3 hari 3 malam. Yang ketiga adalah Imam Ghazali. Dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mengutip pendapat ulama-ulama Syafi'iyah bahwa hukum menyanyi, menari, memukul rebana sambil bermain dengan perisai dan senjata-senjata perang pada hari raya adalah mubah atau boleh. Sebab hari seperti itu adalah hari untuk bergembira. Oleh karena itu hari bergembira dikiaskan untuk hari-hari lain seperti khitanan dan semua hari kegembiraan yang memang dibolehkan syarat. Adapun ulama yang mengharamkan adalah karena kebiasaannya menyanyi dengan alat musik disertai dengan perbuatan yang diharamkan seperti minuman keras, bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bercumbu rayu. Ini ya, ini itulah yang membuat pendapat yang mengharamkan. Lalu yang keempat ada ulama Hanafiyah mengatakan bahwa nyanyian yang diharamkan itu adalah nyanyian yang mengandung kata-kata yang tidak baik atau tidak sopan, seperti menyebutkan sifat-sifat jejaka atau lelaki bujang dan perempuan dara, atau sifat-sifat wanita yang masih hidup. Adapun menyanyi yang memuji keindahan bunga, air terjun, gunung, dan pemandangan alam lainnya, maka tidak ada larangan sama sekali. Yang kelima ada pendapat para ulama Malikiyah mengatakan bahwa alat-alat permainan yang digunakan untuk memeriahkan pesta pernikahan hukumnya boleh. Alat musik khusus untuk momen seperti itu misalnya gendang, rebana yang tidak memakai gentas, seruling, dan trompet itu boleh. Ini. Lalu yang keenam ada pendapat dari para ulama Hambaliyah mengatakan bahwa tidak boleh menggunakan alat-alat musik seperti gambus, seruling, gendang, rebana, dan yang serupa dengannya. Adapun tentang nyanyian atau lagu maka hukumnya boleh. Bahkan sunat melakukannya ketika membacakan ayat-ayat Al-Quran, asal tidak sampai mengubah aturan bacaannya. Ya. Memang banyak hadis yang mengharamkan menyanyi dan banyak juga hadis yang membolehkan menyanyi. Hal ini dilihat dari segi asbabul wurud hadisnya. Jika nyanyian itu disertai dengan perbuatan haram seperti minum minuman keras atau bercumbu dengan wanita, maka haram hukumnya. Dan jika tidak disertai dengan perbuatan haram, maka boleh hukumnya, seperti lagu-lagu yang membuat semangat perang, yang membuat onta semangat berjalan, dan lain-lain. Namun yang lebih penting dari hukum menyanyi bahwa spirit pada hadis ini adalah Rasulullah SAW menunjukkan bahwa makanan yang halal adalah yang didapat dengan cara yang halal. Apapun hasil kerja yang haram kemudian dibelikan makanan, maka makanan tersebut juga haram. Karena didapatkan dari hasil yang
haram. Dan barang siapa yang makan makanan yang haram, maka dagingnya akan tumbuh dari hasil yang haram tersebut. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah mengisyaratkan bahwa orang yang makan makanan yang haram, maka akan berpengaruh pada kondisi tubuhnya dan juga pada kondisi psikis orang tersebut. Jika makan dari makanan yang haram, maka akan sulit menerima kebenaran syar'i. Dan sebaliknya, jika makan dari makanan yang halal, akan mudah menerima kebenaran syar'i dan menjalankannya. Ya, dan di sini paham semuanya ya. Nih. Oke. Tugas kedua untuk bab ini adalah silahkan membuat 10 pertanyaan pilihan ganda beserta dengan jawabannya sesuai dengan bab makanan yang halal dan baik. Ya, 10 pertanyaan pilihan ganda beserta jawabannya tentang bab makanan yang halal dan baik. Ya. Oke, semoga bermanfaat. Lalu setelah membuat 10 pertanyaan, silakan ditulis, difoto dan dikirim melalui link yang telah saya bagikan. Difoto dan dikirim melalui link yang telah saya bagikan. Tetap semangat, semua pasti bisa. Ya. Pada akhirnya terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan melalui link yang telah saya bagikan. Sebelum saya akhiri, ada sedikit wacana tambahan agar kita semuanya mantap untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Ya. Tuh. Masih ingat cerita tentang tukang bubur naik gaji? Nah, mungkin tidak asing dengan cerita ini, namun kisah tukang bubur ini nyata dan bisa kita jadikan pelajaran. Dikisahkan seorang pria tukang bubur begitu ngebet ingin naik gaji. Tak cuma dirinya, namun juga istri dan ibunya. Namun sayangnya pekerjaan tukang bubur sampai kapanpun tak akan pernah bisa memberangkatkan mereka haji. Begitu kata si pria. Meskipun demikian, sang tukang bubur tetap konsisten sambil meminta doa sang ibu. Tak lupa ia juga menyedekahkan sebagian rezekinya, memberikan sedekah rutin berupa bubur dan uang. Sang pria juga pernah memberikan semua buburnya ke sebuah rumah yatim. Di saat yang bersamaan ternyata si pria juga sudah memiliki tabungan haji. Nah, disinilah keajaiban pun terjadi. Ketika ia hendak menyetorkan uang ke bank, siapa yang menyangka ia memenangkan sebuah mobil. Dan berita bagusnya, mobil tersebut bisa ditukar dengan ongkos naik gaji untuk beberapa orang. Pria tukang bubur ini pun berangkat dan bersama-sama dengan istri dan ibunya. Semua orang dibikin tak percaya dengan kisah nyata ini, namun Allah lagi-lagi tak akan pernah lupa memberikan balasan kepada hambanya yang berbuat baik. Gitu kan? Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia sampai akhirat. Akhirnya mari kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.